Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik teman-teman, hari ini kita sudah masuk ke materi baru dan sudah tidak tidak berkelanjutan dengan distribusi frekuensi. Jadi hari ini kita sudah masuk ke materi yang baru berkaitan dengan probabilitas. Materi ini sudah ada di Spada, semoga teman-teman juga sudah mengunduh. Baik, hari ini berkaitan dengan probabilitas atau istilah lainnya adalah peluang gitu ya. Dulu waktu kita sekolah ada istilah peluang. Nah, probabilitas itu apa? Probabilitas merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Jadi berapa sih peluang kita begitu ya, kalau di dalam kehidupan sehari-hari probabilitas atau peluang itu bisa muncul ketika seperti ikut arisan begitu ya Bu ya. Jadi peserta arisannya berapa gitu, 100. Oh, berarti peluang kita adalah 1 dibanding 100 atau 1/100. Jadi itu yang disebut sebagai peluang, kemungkinan terjadinya satu peristiwa. Nah, nilai dari probabilitas di sini sudah ada patokan atau pedoman untuk penilaian probabilitas. Nilai dari probabilitas itu adalah X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 1. Jadi nilai probabilitas itu selalu lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 1. Jadi nanti kalau perhitungannya teman-teman menghitung minus berarti salah. Kemudian menghitungnya dapatnya lebih dari 1 juga pasti salah, karena di sini sudah ada ketentuan bahwa nilai dari probabilitas itu lebih dari 0 tetapi kurang dari 1. Biasanya 0, sekian begitu ya. Itu bisa masuk dalam kategori nilai probabilitas. Selain itu berarti teman-teman harus menghitung ulang. Nah, berikutnya istilah-istilah yang digunakan dalam probabilitas. Yang pertama adalah eksperimen. Istilah eksperimen ini adalah semua proses yang menghasilkan data mentah. Jadi kegiatannya. Contohnya apa? Contoh dari eksperimen adalah ketika kita melempar koin, ketika kita melempar dadu, begitu. Itu disebut sebagai eksperimen. Dan yang kedua, istilah yang kedua adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin di suatu eksperimen. Jadi kemungkinan munculnya begitu ya. Dan simbol dari eksperimen adalah S kecil supaya tidak sama gitu ya. Kalau S besar kemarin adalah standar deviasi, kalau untuk ruang sampel simbolnya adalah S kecil. Lalu bagaimana ruang sampel untuk eksperimen melempar dadu? Nah, teman-teman tahu ya bahwa di dalam dadu itu ada angkanya, bukan angka ya, tapi ada bulatan-bulatan kecil itu dari 1 sampai 6. Nah, itu yang disebut sebagai ruang sampel. Jadi ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk membedakan dengan titik sampel nantinya, maka penulisan untuk ruang sampel biasanya diawali dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Jadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah angka-angka yang tertera pada dadu. Begitu ya, penulisannya dijadikan 1. Nah, kemudian untuk eksperimen koin. Nah, eksperimen koin di sini, koin itu teman-teman bisa membayangkan ya, koin itu punya 2 sisi, yaitu sisi angka yang ada tulisannya, kemudian sisi satunya itu ada gambar. Maka di sini untuk ruang sampel pada koin itu adalah A dan G. A sebagai angka, G sebagai gambar, begitu ya. Jadi di sini ada angka dan ada gambar. Jadi kalau koin itu hanya punya 2 saja ruang sampelnya, A dan G, sementara dadu itu punya 6
dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan penulisannya dengan menggunakan kurung kurawal. Nah, berikutnya, oke, saya pikir tidak kelihatan. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya, istilah yang berikutnya adalah titik sampel. Nah, titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Nah, titik sampel adalah anggota dari ruang sampel, berarti anggota dari istilah yang nomor 2. Hanya penulisannya yang berbeda. Misalnya di sini titik sampel untuk melempar dadu. Di sini kalau tadi di ruang sampel itu berada di dalam satu kurung, angka 1 sampai 6 itu berada dalam satu kurung kurawal. Sedangkan untuk titik sampel ini penulisannya atau pemisahnya sudah masing-masing. Jadi angka 1 dikurung, angka 2 dikurung dan seterusnya. Artinya sudah berdiri masing-masing. Begitu ya, itu yang disebut sebagai titik sampel. Jadi kalau titik sampel lempar koin juga sama, A sendiri, G sendiri, begitu. Nah, berikutnya adalah kejadian. Nah, kejadian di sini adalah himpunan bagian ruang sampel. Simbol dari kejadian itu ditulis dengan huruf besar. Bisa A besar, B besar, C besar, D besar, dan seterusnya. Jadi tidak ada ketentuan harus A semuanya, B semuanya, tidak. Apa saja boleh, yang penting ditulis dengan menggunakan huruf besar, begitu. Nah, ini adalah rumus probabilitasnya. PC sama dengan NC per NS. NC adalah kejadian, NS adalah ruang sampel. NS ruang sampel ini simbolnya sudah tidak bisa diubah-ubah. Yang bisa diubah adalah kejadian ataupun kejadian yang diharapkan. Misalnya saya tidak mau pakai PC, Bu, saya pakainya PA, begitu. Jadi di sini bisa diganti NA per NS. Ininya juga kejadiannya NA. Nah, misalnya saya nggak mau pakai PA, Bu, saya mau pakainya PB, begitu ya. Jadi di sini diganti NB per per NS. Jadi teman-teman, di sini yang boleh diubah adalah kejadiannya, begitu ya. Boleh pakai PA, PB, PC, dan seterusnya boleh. Dengan catatan apa? Ditulis dengan huruf besar. Jadi tidak ada ketentuan harus menggunakan PA semua sehingga NA per NS, tidak seperti itu. Kalau mau menggunakan istilah PB berarti NB per NS boleh, begitu ya. Itu untuk rumus dari probabilitas. Nah, itu adalah istilah-istilah yang mungkin. Contohnya di sini, nah ini adalah contohnya. Sebuah dadu dilempar, hitung probabilitas munculnya angka genap. Sebuah dadu dilempar itu merupakan satu eksperimen. Eksperimennya apa? Dadu dilempar. Satu dadu dilempar, itu adalah eksperimen. Kemudian yang diminta adalah hitung probabilitas munculnya angka genap. Maka kejadian yang diharapkan adalah muncul angka genap. Begitu ya. Jadi di situ eksperimennya adalah melempar sebuah dadu, berarti satu dadu dilempar. Kemudian kejadian yang diharapkan adalah munculnya angka genap. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa NS atau ruang sampel dari dadu itu adalah 1 sampai 6. Ya, diawali dengan kurung kurawal, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketemu nih ruang sampelnya. Lalu kejadian yang diharapkan apa? Kejadian yang diharapkan adalah munculnya angka genap. Angka genap pada dadu ada angka 2, ada angka 4, dan angka 6. Sudah ketemu, NA-nya ketemu, NS-nya ketemu. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah PA, ini kebetulan pakainya istilahnya PA ya. PA sama dengan NA per NS. Nah, kita tinggal memasukkan angka-angka yang ada. Kejadian yang diharapkan berapa? Kejadian yang diharapkan itu ada 2, 4, 6. Berarti ada
3. Kemudian ruang sampelnya dadu berapa? Teman-teman bisa melihat ruang sampelnya dadu adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi PA-nya sama dengan 3/6. Masih bisa disederhanakan lagi enggak? Oh, masih bisa nih disederhanakan. Jadinya 1/2. Atau kalau ditulis dalam bentuk desimal 0,5. Nah, ini adalah peluang dari atau probabilitas dari dadu yang dilempar dengan kejadian yang diharapkan adalah munculnya angka genap. Nilainya adalah 0,5 sesuai dengan syarat untuk penilaian probabilitas di mana X lebih besar dari 0, X kurang dari 1. Jadi X ini nilainya harus lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 1. Maka di sini setengah ini sudah memenuhi syarat begitu. Silahkan dicermati terlebih dahulu. Jika ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Septi, silahkan. Nggih, Bun. Untuk yang NA-nya berarti tidak usah ditambahkan, nggih, Bu. Hanya dihitung jumlah angkanya saja, nggih. Jumlah kemunculannya angka 2. Nggih. 4 jadinya 3. Betul. Oke, ada lagi? Nah, jadi langkah pertamanya teman-teman harus mencari nilai sampelnya terlebih dahulu. Bu Yuliana, silahkan. Bu, maaf tadi izin bertanya, tadi saya terlambat masuk. Untuk NA itu dapatnya dari mana dan juga N itu dari mana ya, Bun? NA? Ya. NA itu kejadian yang diharapkan, Bu. Kebetulan di dalam soal itu kan yang diharapkan adalah munculnya angka genap. Nah, angka genap dari dadu kan ada 2, 4, 6. Begitu ya, Bu ya. Terus kalau tanya NS-nya dari mana? NS-nya itu berasal dari eksperimennya. Eksperimennya apa? Sebuah dadu dilempar. Jadi kalau ruang sampel untuk dadu itu adalah angka 1 sampai angka 6 sesuai dengan angka yang muncul di dadu, begitu ya, buletan-buletan di dadu itu. Begitu Bu Yuliana. Terima kasih Bunda. Ya, oke. Baik, bisa dipahami ya. Nah, supaya lebih paham lagi, ini ada latihan soal. Nah, ada latihan soal. Ada yang resen lagi? Bu Yuliana lagi resen? Bu Yuliana resen lagi? Salah pencet, Bun. Oke. Iya, oke. Nah, baik teman-teman, ini ada latihan soal. Silahkan nanti bisa dicoba dulu, waktunya 10 menit ya. 2 dadu dilempar secara bersamaan. Jadi eksperimennya adalah 2 dadu yang dilempar. Lalu kejadian yang diharapkan adalah yang A, muncul mata dadu 1 untuk dadu pertama dan angka 3 untuk dadu kedua. Jadi angka 1 dan 3 ketemunya jejer, gitu ya. Yang kedua adalah munculnya mata dadu 1 pada dadu pertama atau kedua. Jadi kejadian yang diharapkan pada B, angka 1 itu muncul, boleh di depan, boleh di belakang, begitu. Silakan dicoba terlebih dahulu, nanti akan kita bahas bersama-sama. Cari ruang sampelnya dulu. Oke, silahkan dikerjakan, waktunya 10 menit.
Mami. Mami, gulaku tuh dhuwur rek, Mami. Mami, tungokno aku gulaku dhuwur rek. Aman to cek gula, cek ae cek sipilis to dhuwur rek. Yo. Tak langsung manis-manis. Satu sebelah ya Mami. Ini mau dorong atas bunjul. Maksimal. Minimal 200. Iya lali.
mata dadu 1 pada dadu pertama. Sudah teman-teman? Ketemu? Ruang sampelnya ketemu berapa? Ada yang sudah mencoba? Ruang sampelnya ketemu berapa? 12 bukan, Bun? Bukan. 36, Bun. Iya, 36. Ruang sampelnya 36. Kan 2. Ya. Yang A sudah ketemu berapa probabilitasnya? Probabilitasnya ketemu berapa yang A? 1 bukan, Bu? 1/36, Bun. 1/36. Iya, 1/36. Ya, yang A 1/36, yang B? Sebentar. 11/36. Iya, 11/36. Nah, probabilitasnya adalah 36. Kok bisa 36? Nah, ini adalah ilustrasinya gitu ya. Karena kalau kita mencari ruang sampel itu tidak bisa dengan di awang-awang gitu ya. Ini saya menggunakan bantuan dengan cara di tabel, atau kalau teman-teman di tabel susah mau pakainya pohon akar, begitu boleh. Jadi di dalam tabel ini dimisalkan bahwa misalnya yang kolom ini adalah dadu pertama, yang baris adalah dadu kedua. Jadi ketika dua dadu ini dilempar secara bersamaan, kemungkinan munculnya 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 dan seterusnya sampai 6,6. Jadi ini adalah Jadi ini adalah yang disebut sebagai ruang sampel. Jadi kemungkinan munculnya data, kemungkinan munculnya satu kejadian, begitu ya. Jadi ruang sampelnya adalah 36. Lalu untuk soal yang pertama yang diminta munculnya di sini soalnya ya. Yang diminta adalah mata dadu 1 pada dadu pertama dan angka ketiga untuk dadu kedua. Kata penghubung di sini adalah dan, maka angka 1 dan 3 itu harus jejer, tidak boleh dibalik, tidak boleh salah satu ada, karena di situ kata penghubungnya dan. Jadi bentuk angkanya harus jejer 1, jejer 3. Nah, 1 dan 3 itu hanya muncul satu kali, yaitu di kolom keempat baris kedua, begitu ya. Di sini muncul 1,3 yang saya blok biru. Jadi di sini NA-nya adalah 1, NS-nya adalah 36. Lalu untuk soal yang kedua yang diminta adalah mata dadu 1 pada dadu pertama atau kedua. Kata penghubungnya adalah atau, berarti angka satunya boleh muncul di depan atau di belakang. Boleh, itu tetap dihitung karena kata penghubungnya adalah atau. Nah, di sini sudah saya blok yang ada angka satunya, itu jumlahnya ada 11. Angka 1,1 yang ada di depan sendiri itu hanya dihitung satu kali saja. Maka di sini munculnya adalah 11/36. Begitu cara mencarinya. Jadi ruang sampelnya harus dioret-oret supaya teman-teman tahu nih ketemunya berapa, begitu. Gitu ya teman-teman ya, cara menghitungnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Lebih mudah mana teman-teman, probabilitas atau distribusi? Oke, baik, tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap teman-teman paham semua. Ini ada satu PR yang harus teman-teman kerjakan. Nah, ini munculnya. Ini PR-nya. Sebuah dadu dan 2 koin dilempar secara bersamaan. Ini adalah eksperimennya. Eksperimennya ada 3 objek ya, 1 dadu dan 2 koin. Itu dilempar secara bersamaan. Berapakah probabilitas munculnya? Yang A, angka pada koin dan 2 pada dadu. Yang B, munculnya gambar pada koin dan 3 pada dadu. Silahkan ditulis atau mau difoto, minggu depan kita
membahas PR ini, begitu ya. Silakan ditulis juga boleh, di foto juga boleh untuk untuk PR. Bu Septi Resen, silakan. Di Spada berarti tidak ada nggih, Bu? Tidak ada, Bu. Saya screenshot di itu ya. Saya screenshot di grup ya. Ya. Terima kasih. Oke. Ya, baik teman-teman, nanti silakan dicoba dulu. Yang kunci utamanya adalah mencari ruang sampelnya, begitu ya. Ruang sampelnya harus ketemu dulu, baru nanti bisa mengerjakan yang lainnya. Baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Sehat-sehat untuk semuanya. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sama.